Di dalam mengikuti Tuhan, kita ini ada di dalam satu perjalanan. Jadi journey itu satu perjalanan yang panjang. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Dialah yang punya tujuan, dialah yang punya rencana. Kita ini hanya sekedar mengikuti saja. Karena itu saya kasih hari ini judulnya adalah menjadi penjala manusia. Nah, ini salah satu rencana Tuhan. Bagaimana dia memanggil pertama sekali muridnya. Ini yang dia katakan. Di Matius 4 ayat 19. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus tidak bilang, mari ikutlah aku maka kamu akan kujadikan kaya. Tidak. Mari ikutlah aku supaya kamu punya pasangan hidup. Tidak. Ikutlah aku supaya kamu senantiasa berhasil, beruntung. Tidak, saudara. Memang ada janji Tuhan berhasil dan beruntung. Tetapi untuk mengikut Yesus, panggilan kita adalah menjadi penjala manusia. Waktu Tuhan berkata, mari ikutlah aku, berarti perjalanan panjang. Nah, kalau kita mengatakan, ayo, misalnya tadi gambar tadi, ada yang mengajak saudara, ayo Mael, ikut saya ke Bedugul. Nah, berarti waktu Mael mengatakan, mau ikut saya ke Bedugul? Mau, Pak. Berarti Mael sedang mengikuti saya. Berarti Mael ada di samping saya dan saya yang menyetir. Namanya mengikuti berarti kemanapun saya pergi dia ikut. Tidak ada orang yang namanya mengikuti terus tiba-tiba di tengah jalan, Pak Roni sampai di Tabanan, saya berhenti di sini saja. Saya mau ke Singaraja. Saya mau ke Kintamani. Ini namanya tidak mengikuti. Ini namanya kita punya jalan sendiri. Saudara, seringkali kita tidak hati-hati, sering begitu. Dalam mengikut Yesus kita bikin jalan sendiri. Nah, demikianlah hidup kita. Kita mengikut Yesus ini, dia panggil kita supaya kita mengikutinya seumur hidup. Katakan seumur hidup. Jadi kita mengikut Yesus tidak hanya sekedar diselamatkan. Saudara, di sini dikatakan mari ikutlah aku maka kamu akan kuselamatkan. Tidak juga, saudara. Memang waktu kita percaya Yesus, kita memperoleh keselamatan. Ada jaminan keselamatan. Tetapi tidak berhenti mengatakan, sekarang saya Kristen, saya sekarang sudah diselamatkan, selesai. Tidak, saudara. Tapi Tuhan mengatakan, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi panggilan orang percaya, ingat, kita menjadi penjala manusia. Katakan di sebelah kiri kananmu, menjadi penjala manusia. Saudara, menjadi penjala manusia tidak otomatis langsung jadi. Tidak otomatis langsung ahli. Betul ya? Itu proses perjalanan, ada journey yang panjang. Menjala ikan saja, saudara, itu tidak langsung ahli. Dan tidak otomatis berjalan dengan baik. Harus dipersiapkan dari awal supaya pulangnya dapat ikan. Dipersiapkan kalau dia naik kapal yang ada mesinnya, dipersiapkan harus ada bensinnya atau solarnya. Jangan sampai nggak ada solar begitu di tengah laut, nggak bisa balik, mati mesinnya. Diperhatikan jalannya, jala yang dipakai jaring kecil atau jaring besar, tergantung ikan apa yang akan ditangkap. Jenisnya jaring yang bulat atau jaring yang panjang, ditabur sampai ke sana. Jenis jaring juga banyak, harus diperhatikan.
Dipastikan jaringnya itu tidak robek. Dan terutama dipastikan punya jaring. Itu mahal. Beli dulu. Kalau kita lihat di TV, orang menjaring ikan itu kelihatan keren ya. Sak gitu kan, kelihatan bulat, langsung dapat ikan. Saya pernah coba begini saudara, gak bulat dia. Yang ada apa? Menjelimet dia keluar. Jatuhnya gak benar gitu. Kelihatannya enak, tapi coba saja, pasti lain hasilnya. Saudara gak bisa begini, gak sembarangan. Itu perlu berlatih berulang-ulang. Tes. Apalagi menjala manusia. Tidak mudah memang. Perlu proses, katakan perlu proses. Karena itu gereja kita memang dengan sengaja memperlengkapi step demi step. Kita siapkan ada kelas, kita siapkan ada modul, bahkan di dalam pemuridan kita ada buku kita pakai one to one. Step demi step. Karena itu waktu ada kelas pengajaran harus semangat. Jangan berpikir, saya sudah pernah ikut kelas ini model begini, gak usah ikut. Harus semangat. Kalau kita belum bisa menjala manusia, berarti kita belum ahli. Walaupun sudah 10 kali pernah ikut kelas. Harus ikut lagi berarti. Jangan, saya sudah pernah ikut itu. Kalau belum berbuah, ikut lagi. Saya untuk ikut kelas dasar-dasar Alkitab lebih dari 10 kali. Kenapa? 1-2 kali saya tidak mengerti dulu. Banyak hal yang saya tidak mengerti. Saudara, kalau kita pernah setir mobil, ada saya tanya orang, kamu bisa setir mobil kah? Oh, sekarang gak bisa pastor. Kenapa? Sudah lupa. Dulu pernah saya les, gitu les nyetir. Tapi karena nggak dipraktekkan, saya nggak bisa lagi, nggak bisa nyetir, nggak berani. Kira-kira untuk dia bisa nyetir mobil, apa yang dia lakukan? Langsung jalan di jalanan atau les lagi? Les lagi. Supaya bisa nyetir mobil. Harus ada yang ngajarin lagi. Kalau sudah lupa. Nah karena itu katakan di sebelah kiri kananmu, semangat belajar. Amin. Kita akan belajar dari kisah perjalanan Filipus bagaimana dia menjadi penjala manusia. Sama-sama kita baca ya. Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 38. Dia bilang begini saudara. Saudara baca yang ganjil, saya baca yang genap ya. Yang keras. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian?
Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Nah, saudara, ini kita melihat dari perspektif bagaimana penjala manusia. Nah, Filipus ini, saudara, dia bukanlah salah satu murid 12 Tuhan Yesus. Filipus ini bukan pendeta, saudara. Ingat ya, dia bukan murid 12 salah satu, dan dia juga bukan pendeta. Filipus ini adalah 7 dari orang yang dipilih. Waktu rasul-rasul itu mereka terlalu sibuk mengurusi orang banyak, masalah administrasi, masalah janda miskin gitu ya. Jadi mereka berpikir, wah ini kerjaan kita jadi tidak fokus pada firman ini. Kita pilihlah 7 orang. Yang penuh dengan Roh Kudus tentunya, yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang zaman itu disebut diaken gitu ya, yang mengurus masalah-masalah sosial, mengurus masalah jemaat. Nah, kalau sekarang itu siapa? Sekarang itu seperti Asher, saudara. Ketua Asher di gereja seperti Pak Rudi, Miss Yuli dan timnya. Itu Filipus. Dia mengurus bagian-bagian logistik aja. Keperluan-keperluan jemaat. Dia bukan orang top. Tetapi dia setia melakukan perintah Tuhan. Dan dia dipakai oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa siapapun kita di tempat ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Melalui Filipus banyak mujizat terjadi. Melalui Filipus ada orang bertobat. Jadi siapapun kita di tempat ini, apapun profesi kita, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Nah, saudara, situasi pada saat itu walaupun bangsa Israel mengalami penganiayaan, tapi dia tetap semangat memberitakan Injil. Dan suatu kali Tuhan berbicara melalui malaikatnya. Jadi bilang Filipus, "Filipus, kamu coba ke selatan, ke jalur Gaza itu. Nanti kamu akan ketemu dengan sida-sida dari Ethiopia." Gitu. Dia sedang membaca kitab Taurat gitu, kitab Nabi Yesaya, dan dia tidak mengerti. Kira-kira begitu. Nah, saudara, yang pertama dia lakukan oleh Filipus adalah dia jalan. Nah, saudara, kalau dalam penelitian itu jalur Yerusalem ke Gaza itu jalannya nggak enak. Itu jalur padang gurun, panas, kira-kira begitu ya. Jadi itu jalan yang tidak enak. Tapi disuruh Tuhan ke situ. Dan yang ditemui bukan orang Israel lagi. Bayangannya Filipus disuruh ya ke tempat yang enak lah ya kan. Ke rumah yang ada banyak orang, disambut dengan baik. Tapi Tuhan menyuruh dia ke tempat yang tidak enak. Saudara, tapi Filipus tetap melangkah. Oke, di jalan. Nah, dalam kehidupan kita seringkali, hidup kita ini dipertemukan, Tuhan suruh dengan ketemu orang-orang yang tidak kita bayangkan. Kadang-kadang kita disuruh Tuhan melayani orang yang tidak selevel dengan kita. Ya ampun, aduh gak enak kalau ngomong sama dia. Kita tidak satu karakter dengan dia. Kalau kita tamat SMA ngomong sama mahasiswa itu enak. Tapi kalau kita misalnya sudah punya kedudukan sosial bagus, terus ketemu, disuruh melayani orang yang kurang pendidikan, tidak banyak orang mau. Ngomong sama dia, Pak, kurang nyambung, kira-kira begitu. Kalau mahasiswa bilang anak teenager bilang gini,
Kita tidak satu server. Kira gitu ya. Saya ngomong apa, dia jawab apa. Gitu ya. Tetapi Tuhan mau kita melakukan seperti Filipus. Nah, singkat cerita saudara, firman yang kita baca tadi, akhirnya sida-sida Etiopia itu bertobat, memberi diri baptis dan mengalami sukacita, mengalami keselamatan dari Tuhan. Kalau Filipus tidak pergi melangkah bertemu dengan orang itu, maka keselamatan tidak terjadi kepada sida-sida Etiopia itu. Kenapa? Karena orang itu tidak mengerti apa yang dia baca. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia? Apa yang dilakukan oleh Filipus? Kita akan belajar. Yang pertama adalah mulailah dengan percakapan. Dia bilang begini, bangunlah berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun ke Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Nah kemudian di ayat 29 dikatakan, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah orang itu. Saudara, sebenarnya Filipus enggak ada keperluan ke jalur Gaza itu. Enggak ada keperluan. Ya kan, dia sengaja ke sana hanya urusan kerajaan Allah saja, karena Tuhan suruh aja. Jadi karena ada malaikat yang menyuruh dia, ada orang di sana memerlukan keselamatan. Roh Kudus hanya mengatakan pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Hanya itu saja saudara. Jadi mulai dengan hal yang simple. Pergi ke sana, dekati orang situ. Kadang-kadang di dalam hidup kita, Tuhan suruh ada tek di sini itu. Datangi orang itu, main ke rumahnya. Saudara, untuk main ke rumah orang itu kadang-kadang kita nggak ada urusan. Ya kan kita bisa datang acara, halo Bu apa kabar? Kok ketemu? Ada acara Pak? Enggak, kebetulan lewat aja Bu. Padahal nggak ada urusan sebetulnya kan. Kebetulan tadi saya mau ke Dalung. Jadi pas mampir ke rumah ibu. Banyak cara kita bisa lakukan. Yang penting mulai percakapan. Tentu kalau sudah datang dia ke sana, ya kan? Apa kira-kira Filipus lakukan? Datang ke orang sida-sida itu. Saya percaya enggak langsung dia bilang demikian firman Tuhan. Enggak mungkin langsung dia bilang, Pak boleh saya doakan? Enggak. Kan tidak kenal. Bagaimana dilakukan waktu dia dekati? Saya bisa bayangkan pasti mudah. Halo Pak, mau kemana? Padahal walaupun dia sudah tahu. Mau kemana Pak? Oh saya mau ke ini, mau pulang kampung. Kan sudah selesai dia acaranya. Mau pulang kampung lewat jalur itu. Filipus bilang apa? Oh iya, kebetulan saya juga, kita satu arah. Padahal gak ada tujuannya dia. Tapi demi untuk bisa ngobrol, dia lakukan. Oh iya Pak, kebetulan satu arah kita. Kalau gitu kita bareng-bareng aja jalannya. Oh iya. Nah di dalam perjalanan, saudara, terjadilah komunikasi. Jadi kita yang memulai percakapan. Katakan bersama-sama, mulai percakapan. Nah bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan? Kita dengan sengaja WA orangnya. Halo bro, jam 6 kita bisa ngobrol-ngobrol kah? Mulai percakapan. Kamu ada acara nanti sore kita bisa ketemu di Renon, main bola. Ayo kita nanti sore main futsal. Sederhana saja. Saya percaya setiap kita bisa melakukannya. Tidak usah dipikir yang meruwet-ruwet. Mulai pembicaraan itu membuka kesempatan orang akan bercerita tentang hidupnya. Betul ya? Nah waktu dia bercerita akan ada kesempatan Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita juga bisa menjadi, itu membawa kesempatan kita bisa bersaksi. Bagaimana kita mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Yang penting mulai saja. Yang kedua setelah kita bercakap-cakap, kita ngobrol. Yang kedua mulai ajukan pertanyaan. Mulai bertanya kepada dia. Filipus segera dibilang gitu setelah bertemu dengan orang itu. Tentu ini ngobrol, ini kan cerita singkat ini. Kira-kira dibayangkanlah setelah mereka ngobrol. Ditanya, Pak mengertikah apa yang Pak baca itu? Mengerti apa yang Tuhan baca itu? Kenapa dia bertanya begitu?
Karena itu yang dia lihat Filipus tentunya kan. Dia lihat, lagi ngapain orang ini? Pasti lagi baca, dia lihat ada kitab Taurat, lagi merenungkan. Dari situ dia nanya, jadi bertanya sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau kita kepada orang lain, waktu ketemu orang kan ketahuan. Kalau dia lagi gendong ya ditanya, anak keberapa bu? Oh lucu banget anaknya. Sehat-sehat ya bu ya, gemuk sekali anaknya. Itu membuka pembicaraan. Diajukan pertanyaan, suaminya mana bu? Kalau nggak ada suaminya, bisa mulai dengan suaminya di mana bu? Ternyata bisa saja suaminya sudah meninggal. Atau ternyata mereka sedang berantem. Iya ini suami saya nggak pulang-pulang 3 hari. Kan ketahuan. Dilihat apa yang kita bisa lihat. Wow ini fotonya, foto anaknya, foto menikahnya. Kapan menikah bu? Oh sudah lama. Jadi supaya apa? Supaya orang bisa terbuka kepada kita. Jadi Filipus dengan sengaja bertanya kepada orang itu. Kadang-kadang begini saudara, kalau kita nggak bertanya, kelihatan secara kasat mata orang semua baik-baik saja. Betul ya? Kelihatan semua baik-baik saja. Di gereja saja, wah apalagi di gereja susah menemukan orang itu lagi masalah atau tidak. Kenapa? Karena orang datang ke gereja semuanya pakaiannya bagus. Parfum yang bagus, udah pasti mandi, sisiran yang bagus. Kelihatannya semua oke kalau ke gereja. Tapi waktu kita bertanya akan terbuka kesempatan untuk melihat siapa dia sebetulnya. Ada amin saudara? Kenapa kita lakukan itu? Ya untuk itulah kita bisa menjala manusia. Dikasih dulu jalannya, kira-kira begitu. Ditanya dulu kebutuhannya. Saudara, satu kali saya sedang ajak makan seorang anak muda. Kita ngobrol-ngobrol, terus saya tanya, kapan menikahnya? Gitu ya. Belum ini. Itu sudah tua. Saya tanya kapan menikah? Saudara waktu saya tanya begitu langsung mau menangis dia. Kenapa nangis? Ternyata hubungan mereka lagi bermasalah. Sudah mau putus. Tadi waktu nggak ditanya, belum ketahuan. Begitu ditanya, ternyata masalahnya gede banget. Nah itu membuat dia bisa menjadi curhat. Nah dengan kita tahu situasi mereka, kita menjadi punya kesempatan memberitakan Injil. Ada amin? Punya kesempatan. Nah dengan cerita orang lain kita bisa belajar untuk kita bisa hidup kita juga begini, lebih baik. Kadang-kadang begini, waktu kita sering ribut sama istri, yang bagi suami istri ya. Kita sering ribut suami istri, kita komplain suami kita komplain istri kita. Tapi waktu kita ketemu orang lain dan waktu kita bertanya kepada orang lain, gimana kabar suaminya bu? Dan dia cerita, pasangannya lebih jahat dari pasangan kita. Coba saudara, tadinya kita komplain, kita pulang itu, terima kasih Tuhan istri saya tidak seperti itu Tuhan. Kita menjadi bersyukur, ketemu istri kita pasti akan lebih baik. Ada amin? Kita menjadi lebih bijaksana. Kita menjadi orang yang lebih sabar bahkan. Nah saudara, dengan cerita orang lain juga kita bisa belajar untuk kita makin lebih semangat di dalam Tuhan. Nah ini ceritanya nih, coba ini. Tadi foto yang tadi. Dalam minggu kemarin saya ikut seminar. Ini ada seminar beberapa gereja yang sedang mengikuti Global Focus. Yaitu berbicara tentang misi. Gitu ya. Kemudian saya berdekatan dengan bapak yang sudah tua. Umurnya hampir 70. Wow hebat sekali bapak ini. Hampir 70 tapi masih semangat dalam misi. Kita kenalan sama dia. Ya kan ternyata dia orang Batak lagi. Langsung saya panggil tulang. Gitu ya. Tapi waktu saya tanya dia. Wih bapak ini hebat sekali. Sudah tua. Tapi hatinya luar biasa bagi misi. Langsung nangis dia saudara.
Nangis dia. Wih, kaget saya. Langsung dia bilang, Pak, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini hanya sampah. Enggak berarti, tapi Tuhan kok bisa pakai saya. Wih, rendah hati sekali saudara. Ini pendeta besar saudara. Gerejanya banyak cabang, hampir seluruh provinsi. Merintis di mana-mana, tapi ngomongnya begitu. Langsung saya begini, Tuhan, dia aja merasa begitu. Saya ini siapa Tuhan? Membuat saya makin rendah hati saudara. Jadi kalau kita bertanya kepada orang lain, banyak hal yang kita bisa belajar dari orang lain. Bisa kita mengatakan, saya tidak mau seperti itu hidup. Atau satu sisi lainnya, saya mau seperti Bapak itu lebih lagi. Jadi satu sisi kita bisa mengajar orang lain, satu sisi kita memperbaiki hidup kita untuk lebih baik, untuk bisa mengajar orang lain. Saya dengan ketemu Bapak itu membuat saya makin rendah hati waktu ketemu dengan orang lain, bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Bisa menginspirasi hidup kita. Ada amin saudara? Mulailah bertanya kepada orang lain, kita akan mengenal dia siapa. Dengan mengetahui situasi dan pergumulannya, membuat kita bisa punya kesempatan memberitakan Injil buat orang lain. Jadi yang kedua, tidak usah mikir panjang-panjang. Bertanya saja, ajukan pertanyaan saja. Yang simpel-simpel saja. Bagaimana situasi kerjaan hari ini Bu? Gimana sekolahnya? Bagaimana kuliahnya? Pasti bisa. Katakan sebelah kiri kananmu, engkau pasti bisa menjadi penjala manusia. Nah kalau sudah bertanya apa yang dilakukan Pak? Dengarkan dia. Mari kita belajar mendengar. Di Kisah Rasul 8 ayat 31 dibilang gini, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Nah, saudara, Filipus ini mendengarkan orang ini. Keluh kesah orang ini. Dia kan sedang membaca, yang dia baca sebetulnya Yesaya 53 dan dia tidak mengerti. Dan dia bertanya gitu ya, tidak ada yang membimbing aku, bagaimana aku mengerti? Kadang-kadang saudara waktu kita ketemu orang lain, waktu kita mulai bertanya, dia mulai curhat. Aduh Pak, suami saya ini nggak pernah berdoa atau kita nggak pernah saling memaafkan. Itu kesempatan kita dengarkan aja. Didengarkan persoalannya. Nanti di tengah-tengah itu Tuhan pasti bicara. Kadang-kadang sekalipun kita meruwet gitu, kita tidak ngerti persoalan itu orang lain. Minimal Tuhan pasti bicara. Doakan dia. Saudara, waktu kita mendoakan orang lain, mungkin bagi kita biasa saja. Tetapi kalau kuasa Tuhan bekerja, orang itu bisa pulih langsung. Dan percayalah, Roh Kudus pasti bekerja. Itulah detik-detik Roh Kudus memanifestasikan kuasanya. Jadi kuasa Roh Kudus itu tidak termanifestasi waktu kita sendirian. Tapi waktu kita mulai duduk mendengarkan orang lain. Disitulah Roh Kudus akan berbicara banyak kepada kita. Bahkan kalau kita sudah mendengar firman, disitulah kesempatan Roh Kudus berkata, beritahukan firman ini. Kasih tahu dia ada Yesus yang sanggup menyelamatkan dia. Saudara, sewaktu kita mendengarkan cerita teman kita menjadi memahami situasi mereka. Oh ternyata mereka sedang tersakiti, ternyata dia kurang dikasihi, kurang dihargai hidupnya. Jadi kita menjadi punya kesempatan untuk menjadi penjala manusia, memberitakan Injil. Ada amin? Mulai percakapan, kemudian bertanya, kemudian dengarkan keluh kesahnya. Saudara, kadang-kadang ya waktu kita dengar aja kita nggak tahu solusinya, orang curhat aja ke kita, itu sudah menyembuhkan banyak hal. Betul ya? Terutama ibu-ibu biasanya. Begitu dia curhat, panjang lebar.
Dan kadang-kadang ibu-ibu itu solusinya dia sudah tahu. Jadi bagi kita perlu hanya mendengarkan saja. Oh gitu ya Bu ya. Oh begitu Bu. Terus bagaimana Bu? Oh begitu. Dia sudah sembuh. Itu sudah menjadi bagian dari hidup kita penjala manusia. Katakan di sebelah kiri kananmu, mari kita belajar mendengarkan. Yang keempat, setelah kita dengarkan apa yang kita lakukan, mulailah ceritakan. Apa yang diceritakan? Diceritakanlah kabar baik. Ya, ayat 35 berkata begini, mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu memberitakan Injil Kristus kepadanya. Saudara, kalau dalam bahasa Inggris itu lebih enak saudara, lebih pas. Dia bilang begini, proclaim the good news about Jesus to him. Jadi good news, kabar yang baik, berita yang baik kepada orang itu. Berita yang baik apa? Tentang Yesus. Setiap kita pasti punya. Tidak usah berpikir yang meruwet-ruwet. Ceritakanlah kepada orang lain hal-hal yang baik yang kita alami sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, pasti banyak mujizat dan mujizat yang kita alami. Betul ya? Pasti banyak perkara-perkara bagaimana kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Pasti banyak ada situasi kita dipulihkan oleh Tuhan. Ada situasi kita diberikan sukacita, damai sejahtera, pertolongannya. Bahkan kata masa-masa sulit Tuhan lakukan mujizat. Itu saja kita ceritakan sudah lebih daripada cukup. Kita menceritakan bagaimana Yesus menolong kita. Saya selalu mulai dari bagaimana Tuhan menolong saya. Bagaimana saya diselamatkan waktu saya di kampus. Ada orang yang menginjili saya. Itu sudah membuka jalan. Saya percaya Filipus, dia menceritakan hal-hal yang baik yang dia alami. Apa sih yang diceritakan? Saudara, zaman itu kan terjadi penganiayaan. Dan Filipus pasti banyak mengalami situasi sulit dalam hidupnya. Tapi bagaimana dia bisa bersemangat, bagaimana dia bisa melakukan firman, bagaimana bisa mengalami kuasa Tuhan. Karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang diceritakan. Pasti waktu dia memberitakan Injil, bagaimana dia bisa cerita bahwa dia punya kesempatan mendoakan orang lain sembuh. Bahwa Yesus benar-benar Tuhan loh. Yesus benar-benar Tuhan yang hidup. Kalau engkau mau menerima dia, maka engkau akan diselamatkan. Engkau punya kuasa. Engkau juga akan mengalami kemenangan. Seperti saya. Dan dia bilang begini. Kalau kamu sudah selamatkan, beri dirimu dibaptis. Maka manusia lamamu akan ditanggalkan, akan ditenggelamkan. Kamu akan berlari-lari ke arah tujuan panggilan Tuhan dengan sukacita. Hidupmu akan mengalami hal yang baru, berjalan dalam arah yang baru bersama dengan Tuhan. Itu yang diceritakan sama dia. Tuhan Yesus bilang kepada kita, pergi jadikan bangsa, semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan segala sesuatu. Ya kan? Muridkan dan baptislah mereka. Itu yang dilakukan. Makanya singkat cerita dia bilang, di sana ada air. Sida-sida bilang, bagaimana kalau saya dibaptis saja hari ini? Berarti kan sudah diceritain dari awal tadi. Boleh. Anda memutuskan hari ini percaya Tuhan? Ya, saya percaya. Hari ini saya putuskan Yesus Tuhan. Hari itu dia mengalami keselamatan. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Mulai dari datang mendekati, mulai percakapan. Kita untuk membawa keselamatan buat orang lain mulai dari mana? Datang ke rumah orang itu, datang ke kos-kosannya, main saja. Enggak ada keperluan. Disengaja sana, mau ngapain? Ya kebetulan lewat aja bang. Ada amin? Saya percaya semua kita bisa. Ini zaman bukan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu, saudara melewati perjalanan 5 kilo, kita mikir-mikir. Ya kan? Apalagi di padang gurun sana, siang-siang panasnya setengah mati.
Jalannya juga bukan jalan aspal, naik turun, naik turun. Kita di sini sudah enak saudara. Tinggal cereng, motor sekarang kan. Jegreng, greng. 15 menit nyampe. Kemana paling jauh kita? Ke Dalung berapa menit? 20 menit nyampe. Dekat dan juga tidak capek, tinggal jegreng. Iya kan? Kalau punya mobil lebih enak lagi kan? Jegreng pakai AC. Cus, adem. Bisa punya kesempatan. Yang penting kita mulai melangkah. Amin. Mengapa kita lakukan itu? Karena itulah panggilan kita. Sekalipun kita bilang, aduh saya Pak ini bukan ekstrovert, saya ini introvert, gak suka orang, gak suka manusia, saya ini orang pemalu, saya ini tidak suka ngobrol-ngobrol sama orang. Tetapi ingat, panggilan kita menjadi penjala manusia. Katakan di sebelah kiri kananmu, engkau pasti bisa. Haleluya. Ada amin? Nah kalau hari ini ada di antara kita merasa bahwa kita seperti sida-sida Ethiopia itu, bukan seperti Filipus, ya kan? Tidak apa-apa. Pasti kita bisa menjadi penjala manusia. Bagaimana caranya? Beri diri kita dibimbing, beri diri kita dimuridkan. Ada banyak pemimpin di tempat ini yang sudah diperlengkapi. Mereka pasti bisa membimbing saudara. Ada amin? Tugas pemimpin net group itu hanya membimbing, katakan membimbing. Namanya membimbing, mengarahkan orang kepada Tuhan. Pemimpin net group bukanlah segalanya, tidak tahu semuanya. Namanya membimbing, hanya mengarahkan kepada Tuhan, biar dia bertemu dengan Tuhan. Pemimpin net group bukanlah penjual. Bukan berusaha meyakinkan orang lain. Kamu harus percaya sama saya. Pokoknya bagaimana caranya supaya laku jualannya. Begitu. Pokoknya harus terima Tuhan Yesus kamu hari ini. Bukan. Kita ini hanya membimbing saja. Jadi banyak kekurangan, pasti banyak kekurangan. Tapi membimbing pasti semua kita bisa. Ada amin? Jadi kita bukan travel agent, bukan sales agent, tapi kita adalah tour guide. Pernah kan tahu tour guide kan? Guide itu hanya mengarahkan saja. Dia hanya menceritakan ini Kintamani, begini. Bukan punya dia. Ya kan? Kalau Bapak mau ke sana, Bapak akan menikmati suasananya. Ya kan? Kalau Bapak mau naik kapal, Bapak bayar 20.000. Dia yang bayar, dia yang menikmati. Di dalam Tuhan juga begitu. Dia yang menikmati nanti kalau dia ketemu Tuhan, dia yang diberkati berlimpah-limpah. Ada amin? Jangan merasa terintimidasi, aduh bagaimana ya? Jangan, Injil Kristus bukan bagian kita. Kristus itu Tuhan punya acara, agenda. Bagian kita hanya menyampaikan saja. Banyak orang yang saya bimbing saudara, gitu ya, kadang-kadang saya menjadi cemburu. Kenapa? Tadinya dia nggak ada apa-apa saudara. Waktu dia menemukan Tuhan Yesus, wah diberkati berlimpah dia. Kadang-kadang ya Tuhan, kok dia lebih kaya dari saya sekarang. Tapi itu haknya Tuhan. Ya kan? Yang penting kita tulus tetap membimbing dia kepada Tuhan. Jadi jangan terintimidasi, kita nggak bisa banyak tahu, nggak apa-apa. Biarlah dia mengeksplor Kintamani. Kita mungkin hanya tahu aja, Kintamani di sini. Dia bertanya-tanya, seperti apa bagusnya Kintamani itu? Ya jalan aja. Kadang-kadang kita nggak bisa menceritakan banyak hal tentang Tuhan. Ya alami saja dengan Tuhan. Nanti kamu akan menemukan mujizat dalam Tuhan. Simple saja. Mari kita sama baca sekali lagi ya Matius 4 ayat 19. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mari dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah kesimpulannya kalau kita masih hidup sampai hari ini berarti kita sedang dalam perjalanan menjadi penjala manusia. Sebagai penjala manusia bukan satu kali tapi sampai seumur hidup. Seseorang nelayan dia sebagai penjalan dikenal sebagai penjala.
Dia menjala ikan bukan sekali saja, tapi dia seumur hidupnya dia akan menjala ikan. Karena itulah panggilan di dalam hidup dia. Nah, kita sebagai orang percaya dipanggil Tuhan, kita dipanggil sebagai penjala manusia. Teruslah kita melakukan yang sederhana saja. Percayalah bahwa waktu kita melangkah membimbing orang, Tuhanlah yang akan bekerja pada orang itu. Tuhanlah yang akan memulihkan orang itu. Tuhanlah yang akan menggenapi rencananya. Tuhanlah yang akan mengadakan mujizat melalui hidup orang itu. Kita ini hanya sekedar alat saja. Tuhan, kami bersyukur. Kalau kami masih muda hari ini, kalau kami dipanggil oleh Tuhan, Engkau mau kami sebagai penjala-penjala manusia. Dan biarlah kami berjalan di dalamnya. Biar kami tidak lupa ya Tuhan, bahwa Engkau memanggil kami sebagai penjala manusia. Tidak ada kata terlalu muda, tidak ada kata terlalu tua sebagai penjala manusia. Begitu banyak kesaksian orang-orang sekalipun mereka sudah tua sekali, tapi mereka tetap bisa menjadi penjala manusia. Biarlah hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan merenungkan bahwa perjalanan hidup kami sedang dituntun oleh Tuhan. Engkaulah menjadi driver dalam hidup kami. Dan kami seperti penumpang itu yang kami hanya sedar mengikuti. Engkaulah yang mengarahkan tujuan hidup kami. Engkaulah membawa kami kepada tujuan panggilan kami. Kami tidak tahu kemana kami harus pergi. Tapi Engkau Tuhan sebagai pengemudi kami Tuhan, Engkau tahu persis kemana arah tujuan dan panggilan kami. Engkau tahu persis panggilan kami Tuhan. Engkau tahu persis step demi step apa yang harus kami lakukan. Di mana kami harus berada. Biarlah kami membuka hati pikiran kami senantiasa Tuhan. Setiap kali ada kesempatan, kami mau melakukannya Tuhan. Kami tidak bermalas-malas. Kami tidak berhenti. Kami tidak memikirkan diri kami sendiri saja. Seperti Filipus waktu malaikat berkata, pergi ke sana. Bertemu dengan orang itu, Filipus berangkat. Demikianlah juga kami Tuhan, waktu Engkau berkata kepada kami, Engkau Tuhan mengingatkan kami kepada teman kami, pergi ke sana, biarlah kami melangkah ke sana. Dengan kami mulai bercakap-cakap dengan mereka, kami mulai bertanya tentang hidup mereka, kami mendengarkan situasi mereka, dan akan ada kesempatan kami membawa kabar baik itu, bahkan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami sudah alami bersama dengan Engkau. Dan kami percaya orang lain akan dipulihkan. Orang lain akan dimenangkan bagi Kristus. Orang lain akan diselamatkan bagi Kristus. Untuk itulah kami dipanggil. Untuk kami menjadi berkat. Memperluas kerajaan Allah. Pakai setiap kami Tuhan. Setiap jemaat ini Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Menjadi penjala-penjala manusia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin.